bisa nelen kabel, bisa nelen batu bara, berapa sendok, gitu. Sendok aspal. Maka itulah yang kemudian Allah tidak suka, karena Islam itu kebaikan. Islam itu kebaikan. Wa kita qila lahum madza anzala rabbukum qalu khaira. Islam itu baik. Kalau turun jadi orang baik. Kalau dipraktekkan pada personal jadi personal yang baik. Kalau jadi negara-negara yang baik. Kalau jadi masyarakat yang baik. Dan saya tidak sedang berteori. Saya sedang membaca data empirik sejarah bahwa Islam pernah menjadi kan orang-orang terbaik, pemerintahan terbaik, masyarakat terbaik, dan peradaban terbaik yang tak akan pernah terulang lagi. Generasi salafus soleh, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu kalau kita baca di buku-buku rijal, tidak kurang dari 5.000 orang yang biografinya itu udah kayak dongeng, kayak prosa. Makanya dalam buku The Big Congress of Islam itu Oxford, atau The History of Islam for Reconstruction, BBC, itu mereka menyanjung generasi ini. Hebat generasi ini. Hebat sekali. Jadi pesona mereka lah yang membuat agama itu cepat nyebar. Pesona kepribadian mereka, akhlak mereka, kejujuran mereka. Pokoknya ceritanya panjang kalau kita tinjau dari sisi sejarah. Betul-betul luar biasa. Kejujurannya, kesabarannya, ketawaduannya, produktivitasnya, kepeduliannya, iffahnya. Persia itu kekayaannya luar biasa membludak, diangkut ke Madinah, tak satu peser pun hilang. Istilahnya duit untuk beli minuman pun nggak ada yang diauditkan ke situ, itu bersih. Sampai Umar geleng-geleng. Wallahi innakum laqaumun aifa. Kalian orang-orang ifah katanya. Kata Ali, afafta fa'afatin nas. Kamu ifah, gimana orang lain yang enggak ifah? Kalau presidennya ifah, pasti menterinya ifah, dirjennya ifah, sekjennya juga ifah, terus sampai ke cleaning service juga ifah. Kan gitu. Jadi mungkin boleh sekali-kali baca itu 2 buku yang pernah saya baca tuh. Bagaimana penyebaran Islam itu begitu mudah. Washington Irving aja sampai geleng-geleng. Saya tidak mengerti dari telaah saya mana yang lebih menarik mengagumkan, kehebatan mereka dalam penaklukan atau kebersahajaannya. Dua-duanya itu hebat gitu. Semakin tinggi pangkat seseorang dalam Islam itu semakin tawadhu. Ya, Abdurrahman Ad-Dakhil waktu menaklukkan Spanyol dan atas undangan dari penduduk setempat, penduduk Slavia, ketika terakhir memasuki Granada itu disambut dengan yel-yel, ya ghalib, ya ghalib. Dia malah nangis. La ghaliba illallah, la ghaliba illallah. Enggak ada yang menang kecuali Allah, enggak ada yang menang kecuali Allah. Dahsyat ya. Kita semua kenal Salahuddin Al-Ayyubi. Pokoknya banyak. Walhasil Islam itu kebaikan. Jadi ketika Islam tidak identik dengan kebaikan, itu namanya proyek gagal. Indonesia ini proyek gagal. Mayoritas terbesar Muslim, tapi korupsinya juga best of the best terus gitu. Nah ini perlu kita renungkan, memalukan. Walaupun bukan Indonesia aja, tapi rankingnya selalu tinggi. Ini kenapa ini? Gimana dakwah mau berhasil kalau fakta umat Islamnya carut marut? Seperti orang mau jual penyubur rambut, gimana mau laku? Orang yang jualannya botak, pelontos, tos gitu ya, nggak akan laku. Maka dari itu puasa hari ini kita jangan merayakan secara dunia aja. Kita harus pastikan diri bahwa ada buka bersama nanti di surga kita ini. Ya kalau orang lain nggak mau ikut biarin, tapi pastikan aktivis masjid bisa merayakan puasa di surga. Jangan cuma buka bersama di sini doang. Paling kolek, setup. Kalau keren-keren dikit kambing guling. Wah kalau di surga, apapun nama makanan surga, ketika makan selalu sensasi pertama. Makanan kan yang paling enak sensasi pertamanya Pak. Kalau udah kenyang atau sudah sering, tumek, udah pasti. Nah, terus bagaimana kalau untuk puasa kita? Tadi kita bicara masalah kejujuran. Masalah kejujuran itu yang paling berbahaya membatalkan puasa. Maka dari itu seluruh ahli tafsir sepakat
bahwa Ramadan itu ada di 183 sampai 188 dan 188 bagian daripada Ramadan. 188 itu apa sih? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang Islam itu seharusnya tidak suka barang haram. Dan pastikan kalau Anda mau disebut orang berpuasa dan bisa merayakan di surga, kita harus berhenti makan barang haram. Bahkan seharusnya subhat pun nggak mau. Bahkan lebih baik dari itu, fudul pun nggak mau. Fudul itu melampaui batas kewajaran. Pokoknya ketika kita membutuhkan dunia itu sebatas untuk mempermudah kita meraih sukses surga. Kalau sudah jadi beban ke surga, stop. Nggak boleh. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Pastikan bahwa dunia yang kita pegang itu tidak menjadi beban kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, tapi jadi wasilah untuk mempermudah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diberi dunia potensi ke neraka lebih besar, tapi sekaligus potensi ke surga juga lebih besar. Orang miskin potensi ke neraka lebih kecil. Orang mau maksiat nggak punya duit, tapi potensi ke surga lebih besar, potensi ke neraka juga lebih besar karena mudah frustrasi, mudah konyol, nekat dan seterusnya. Sehingga harus ada hadis kadal fakru. Kadal fakru ayakuna kufro. Kemiskinan itu cepat sekali membuat orang frustrasi, nekat, jadi kriminal. Tapi potensi ke neraka juga kecil. Kalau dia orang terima, akhirnya nggak pernah berdosa, memang karena nggak punya duit. Duit kan dosa sekarang kan butuh biaya. Biaya berdosa. Bahkan ada miliaran hanya untuk rebutan dosa. Ya kalau niatnya jadi pejabat sudah jelek, terus pada jadi kampanye ngeluarin duit banyak-banyakan, itu namanya rebutan dosa. Orang sebelum jadi gubernur dia nggak banyak berdosa, setelah jadi gubernur malah banyak dosa. Dia keluar duit ratusan miliar hanya untuk Makanya ada spanduk gede-gede ditulis seharusnya jangan rebut dosaku. Nah, gitu. Karena rebutan dosa ntar tahun 2014. Kalau Indonesia masih kayak begini, tampilan DPR MPR masih kayak gitu, maka masuk ke sana kayak rebutan dosa. Makanya siapa itu? Pak Mustafa Bisri. Ada orang sowan ke rumah beliau cerita sendiri nih. Karena orang tersebut mau jadi alek, sowan Pak Kiai, mohon dikasih doa Pak Kiai. Doa apa? Doa masuk parlemen. Ah gampang itu katanya. Gimana Kiai? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith katanya. Itu Pak Mustafa Bisri, kalau nggak percaya tanya sana. Pak Kiai itu kan doa masuk WC toh. Ya coba perhatikan artinya katanya. Allah lindungilah saya dari setan laki dan setan perempuan. Oh sana itu banyak setan laki sama setan perempuan. Yang kepikirannya adalah masuk parlemen itu yang kepikiran itu BEP, break even point dari investasi dia. Ya itu kan setan laki sama setan perempuan. 1,6 triliun untuk bangun renovasi gedung, para rakyat lagi makan nasi aking dan kekurangan gizi, sembako naik terus. Ambok ditunda dulu. Nah, gitu ceritanya panjang. Tapi intinya adalah bahwa jamaah rahimakumullah, ya memang kalau seandainya semua penduduk Indonesia itu makan barang halal, Indonesia itu makmur. Karena dia tahu manipulasi haram, ya kan? Korupsi haram, kolusi haram, nepotisme haram, kaya, jual aset ke orang asing haram, gadein negara ke orang asing haram, jualan umat haram. Kan akhirnya kan yang halal akhirnya makmur negara kalau orang makan halal semua. Wala ta'kulu amwakum bainakum bil batil. Jadi coba deh, yang namanya orang berpuasa itu harus tahu ini kok ini haram gitu. Enggak mau. Ya sekedar contoh saja. Saya itu punya usaha yang seharusnya sudah harus menjadi kreditur bank. Dan orang datang ke rumah ngerayu saya, bank syariat. Tapi kalau yang sistem kredit kan masih subhat itu.